Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan mengkaji satu ilmu fikih yang ada di dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah fi ma yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita akan membahas tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yata'allaku bis salah. Ya, yang kita bahas ini adalah sesuatu yang memiliki hubungan dengan salat. Hal-hal yang ada hubungannya sama salat. Apa saja? Walis salati syurutun wa arkanun wa ab'adun wa mubtilatun wa sunanun. Hubungan perbuatan dengan salat yakni apa? Pertama adalah syarat, dan yang kedua adalah rukun, dan yang ketiga adalah sunnah ab'ad, dan yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan kepada salat, dan yang kelima adalah kesunnahan-kesunnahan yang ada di dalam salat. Ini sahabat, ada 5 perbuatan yang berhubungan dengan salat, dimulai dari syaratnya, rukunnya, sunnah ab'adnya, hal-hal yang membatalkan salatnya, kemudian juga sunnah-sunnah di dalam salat. Maka fala budda min adaiha bi syurutiha wa arkaniha. Maka ketika kita nih lagi ngelaksanain salat, maka harus ada syaratnya dan juga harus ada rukunnya. Ini jangan sampai hilang nih syarat sama rukun, karena fala buddha itu harus di dalam melaksanakan sholat harus ada rukun dengan syaratnya. Ya, kayak orang semisal mau ngelamar kerjaan, syaratnya bawa foto tuh 3x4 berapa lembar. Akhirnya dia nggak bawa tuh foto, nggak diterima tuh lamaran. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya. Begitu juga di dalam sholat, harus di dalam melaksanakan sholat ada 2 hal ini, yakni rukun sholat dan syarat-syarat sholat. Wa yanbaghi al-muhafazatu ala ab'adiha wa sunaniha. Dan juga kita seharusnya, seyogianya, sepatutnya untuk menjaga sunnah-sunnah ab'ad yang ada di dalam sholat dan sunnah-sunnah lain di luar dari ab'ad yang ada di luar sholat. Itu harus kita jaga, jangan sampai kita tinggal, kita kerjain. Contoh seperti apa? Seperti kunutnya, ini kita kerjain nih, jangan kita tinggalin. Kemudian wajibu tarku mubtilatiha, dan wajib bagi kita hukumnya untuk meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan kepada sholat. Jadi dari 5 tadi punya konsekuensi, punya akibat masing-masing. Kalau syarat dan rukun itu harus ada di dalam sholat. Sementara sunnah ab'ad dan sunnah-sunnah selain ab'ad itu harus kita jaga, jangan sampai kita tinggal. Kemudian kalau yang membatalkan sholat wajib untuk kita tinggalin. Jadi gitu sahabat. Kemudian fa in tarakat al musalliyatu syartan min syurutiha aw ruknan min arkaniha batalat salatuha. Nah ini, jika ada seorang laki ataupun perempuan, kalau di sini tadi bilang musalliyah, yakni perempuan,
dia ninggalin aja satu syarat dari syarat-syaratnya sholat, kemudian dia ninggalin satu rukun dari rukun-rukunnya sholat, maka batalat sholatuha, maka sholatnya dia batal. Satu syarat itu dia tinggalin, maka batal itu sholatnya. Satu rukun aja dia tinggalin, maka batal sholatnya. Apa syarat, apa rukun, apa abad, apa sunnah, maka kita akan bahas nanti. Kemudian wa in tarakat ba'dhan min ab'adiha sahhat salatuha wa nudibalaha sujudus sahwi. Sekarang jika orang yang sholat ninggalin sunnah ab'ad, dia tinggalin tuh sunnah ab'ad di dalam sholat, maka sah sholatnya dan dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia salam. Itu kalau dia ninggalin sunnah ab'ad, maka sah sholatnya, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi sebelum dia mengucapkan salam. Tapi kalau yang dia tinggalin syarat dan ataupun rukunnya, maka sholatnya batal. Kemudian wa in fa'alat syai'an min mubtilatiha batalat salatuha wa in tarakat sunnatan min sunaniha sahhat salatuha wa fataha fadilatul amal bitilkas sunnati. Jika orang sholat kemudian dia ngerjain perbuatan-perbuatan yang bisa ngebatalin sholat tuh, dia kerjain sama dia, ya, maka batalat sholatuha, maka sholatnya dia batal. Nah sekarang kalau di dalam sholat dia ninggalin sunnah-sunnah di luar ab'ad atau di selain ab'ad, dia sah sholatnya, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan dari sunnah tersebut yang ada di dalam sholat. Jadi itu pembagiannya. Jadi kalau misalkan yang ditinggalin syarat sama rukun, maka sholatnya batal. Kemudian kalau dia ninggalin sunnah ab'ad, ya, maka sholatnya sah dan disunahkan untuk sujud sahwi. Nah kalau dia ngerjain yang ngebatalin sholat, maka sholatnya batal. Kalau dia ninggalin sunnah selain ab'ad, maka sholatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan perbuatan sunnah yang ada di dalam sholat. Itu masih ketentuan secara umumnya, secara garis besarnya. Sekarang kita mengenal kepada syarat-syaratnya sholat, ya. Syurutus sholat samaniyah, syaratnya sholat ini ada 8. Nah ini perlu kita tahu nih, karena tadi dibilang di awal syaratnya aja nggak ada 1, maka sholatnya jadi batal. Apa aja yang 8? Yang pertama, at-taharah anil hadasil asghar wal hadasil akbar. Perempuan atau lelaki itu harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Sekarang hadas kecil itu apa? Wa huwa ma aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan dia untuk wudu. Ya, itu namanya hadas kecil. Sementara hadas besar adalah ma aujabal ghusla, orang yang wajib mandi. Ya. Oleh karenanya tidak sah sholatnya seorang perempuan ataupun laki-laki yang mana dalam dirinya masih memiliki hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Itu para sahabat, itu syarat yang pertama, gak sah sholatnya. Maka bagaimana bisa sah? Ya suci dulu. Yang wajib mandi dia mandi dulu, yang wajib wudu dia wudu terlebih dahulu. Itu syarat sholat yang pertama. As-sani, kemudian syarat sholat yang kedua, at-tahara 'anin najasah fis saubi wal badani wal makan. Dia harus suci dari najis di mana? Di bajunya, di badannya, dan di tempat dia sholat. Itu syarat sholat yang kedua. Harus suci dia dari najis, baik yang ada pada bajunya, badannya, atau tempatnya. Itu harus suci ya. Nah oleh karenanya, kalau seandainya di bajunya itu ada najis, yang mana bajunya itu dia pakai buat sholat, atau di badannya ada najis yang mana belum dia bersihkan,
atau di tempat dia sholat itu terdapat najis, maka lam tasihha salatuha, maka nggak sah tuh sholatnya. Kenapa? Karena ada syarat sholat yang dia rusak. Ini apa? Suci dari najis, baik pada bajunya, badannya, ataupun tempat sholatnya. Oleh karena ini kita kalau mau sholat nih, kita perhatiin semuanya. Bajunya apakah suci atau tidak, badan kita apakah ada najisnya atau tidak, tempat yang buat kita sholat suci atau tidak, kemudian kita wudhunya bagaimana, mandi wajibnya bagaimana. Kenapa? Karena ini sebagai titik untuk sah atau tidaknya sholat seseorang. Kemudian syarat yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat, ya. Nah, auratnya perempuan ini kapan kalau sholat? Wa auratul hurra fis shalah jami'u badaniha masih wal wajhi wal kaffain. Auratnya wanita di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nih perempuan hati-hati nih, yang takbiratul ihram yang kadang-kadang lengannya suka kelihatan. Hati-hati tuh, itu sholatnya batal. Kenapa? Karena pada saat itu ada satu syarat sholat yang rusak. Yang ini apa? Tidak menutup aurat. Jadi harus tutup yang rapih bagi perempuan, wajah dan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Telapak kakinya itu juga harus ditutup. Kalau perempuan jangan sampai kelihatan, apalagi pas lagi sujud tuh terkadang sering ada yang kelihatan, itu jangan sampai. Kenapa? Karena kalau kelihatan pada saat itu maka sholatnya batal. Nah kalau laki-laki auratnya adalah ma baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Ya ini perlu juga dijaga. Lelaki ini terkadang yang memakai kaosnya pendek, terkadang tuh suka pada memakai celana, terkadang suka terlihat bagian punggung belakangnya, bagian punggungnya sini. Apa ini namanya? Pinggangnya. Ya. Pinggangnya sahabat, terkadang suka kelihatan. Itu hati-hati tuh. Itu ngebatalin sholat. Kenapa? Karena pinggang itu posisinya ada di bagian bawah pusat. Terus bagaimana kalau sholat? Ya masukin dulu aja bajunya ke dalam celana buat cari aman. Hati-hati. Biar apa? Biar pinggang kita nggak kelihatan pas kita lagi sujud atau kita lagi ruku. Karena kalau kelihatan batal tuh sholat. Ya, hati-hati tuh kalau sholat, perhatiin kaosnya masukin dulu. Kalau emang itu bisa membuat terbuka. Itu yang ketiga. Kemudian syarat sholat yang keempat, istiqbalul kiblah wahyal ka'bah bis sadr, yakni menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kemana? Wahyal ka'bah bis sadri, yakni menghadap ke arah Ka'bah dengan menggunakan dada. Itu syarat sholat yang keempat. Jadi kita sholat harus menghadap kepada kiblah, yakni Ka'bah. Kemudian syarat sholat yang kelima, anta'lama anna as-salat fardun 'alaiha, falau i'taqadat annaha sunnah lam tasih as-salatuha. Syarat yang kelima, orang ini harus tahu bahwa salat itu wajib bagi dia. Nah, kalau dia meyakini salat itu sunnah padahal itu maghrib, tapi dia bilang itu salat sunnah, nah maka salatnya itu tidak sah. Itu syarat yang nomor 5. Jadi dia harus meyakini, harus mengetahui bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah wajib bagi dia dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia harus yakin itu adalah wajib baginya. Kalau dia meyakini itu sunnah, maka nggak sah sholatnya. Nggak salam tasihha sholatu. Kemudian syarat yang keenam. Syarat yang keenam adalah alla ta'taqida fardhan min furudiha ay ruknan min arkaniha sunnatan. Orang ini ya tidak boleh meyakini yang fardu kepada sunnah. Seperti apa? Fatihah dia bilang sunnah, padahal Fatihah fardu atau rukun. Maka ini nggak boleh begini. Atau ruku dia bilang sunnah. Nah ini maka kita harus tahu mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunnah. Nah kalau dia meyakini yang salah, maka sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Misal tadi Fatihah dia bilang sunnah, ruku dia bilang sunnah, sujud dia bilang sunnah, maka nggak sah sholatnya.
Maka itu semua yang rukun harus kita katakan rukun. Kemudian yang terakhir dari syarat-syaratnya sholat adalah ijtinabul mubtilat kal harakatis salasil mutawaliyat. Harus menjauhi segala perbuatan yang bisa membatalkan kepada sholat. Seperti apa? Seperti bergerak sebanyak 3 kali secara bersamaan. Ya, secara bersamaan, enggak sambung. Pertama dia benerin peci, satu, terus dia begini, terus dia begini. Ah, itu kan udah banyak banget itu gerak, udah banyak banget sahabat. Maka pada saat itu sholatnya dia batal. Kenapa? Karena melakukan 3 gerakan secara berturut-turut. Itulah hal-hal yang berhubungan dengan sholat, dan kita baru membahas tentang dari syarat-syaratnya sholat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang rukunnya sholat, sunnah abad, sunnah selain abad, dan juga hal yang membatalkan sholat. Semoga kajian ini penuh manfaat dan berkah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.